Kita bertemu lagi di ibadah online pada saat hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita siapkan hati dan pikiran kita agar kita bisa menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Tapi sebelum itu, marilah kita menaikkan satu pujian dengan lagu yang berjudul Berkat Kemurahan-Mu. Mari kita siapkan hati kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu.
Seperti lagu tadi berkata teman-teman, kita hidup pada hari ini, kita bisa bernafas pada hari ini, itu semua karena berkat anugerah Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita buang semua beban pikiran kita, apa yang mengganjal dalam kehidupan kita, mari kita buang dahulu teman-teman. Dan biar Tuhan masuk dalam kehidupan kita, biar Tuhan masuk dalam hati kita. Dan izinkan Tuhan membimbing engkau teman-temanku, agar Tuhan bisa mengajari, mendidik teman-teman semua apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada teman-teman. Mari kita angkat satu pujian. Tuhan Yesus selalu menolong kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari teman-teman kita nyanyikan lagu ini tuh. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong kami. Tuhan selalu menolongku, selalu
Anak-anak muda, hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah Youth sore hari ini. Saya percaya setiap kita menerima berkat Tuhan lewat pujian penyembahan yang sebentar sudah kita dengarkan. Dan saya mengajak untuk kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan sebuah pujian, tiada seperti Kau Tuhan. Kita akan pujian ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Katakan tiada seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Yesus dimuliakan sebagai Raja. Di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah sembah dan puji. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan
adalah Raja. Yesus Tuhan adalah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Kami akan dengarkan firman Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu yang bekerja menuntun langkah hidup kami ya Bapa. Terpujilah namamu Tuhan, terpuji namamu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa kepadamu. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan, anak-anak muda. Mari kita akan buka firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-28 ayat 8 berkata demikian. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Dengar firman Tuhan anak-anak muda. Tuhan adalah kekuatan bagi kita umat Tuhan, orang percaya, anak-anak muda. Dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Setiap anak-anak muda yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan akan diurapi oleh Tuhan, amin. Setiap anak-anak muda yang gak fokus hanya kepada kehidupannya pribadi, tetapi fokus kepada Allah, fokus kepada rencana Tuhan dalam hidupnya. Dengar firman Tuhan. Tuhan akan pakai engkau luar biasa. Tuhan akan menjadi benteng perlindunganmu, kekuatan bagimu. Saudaraku, ayat yang diurapinya berfirman, Allah berfirman di dalam kata yang diurapinya menggunakan kata Mesias, saudaraku, merujuk kepada pribadi Kristus. Anak-anak muda yang hidupnya berfokus kepada Kristus, dengar firman Tuhan, engkau akan diurapi, engkau akan dituntun oleh Tuhan, engkau akan dijaga oleh Tuhan, dan dibentengi keselamatanmu. Mari kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan, anak-anak muda. Anak-anak muda kadang kita menginginkan sesuatu masa depan yang baik, itu tidak salah. Anak-anak muda terkadang kita menginginkan jodoh yang luar biasa, itu tidak salah anak-anak muda. Tetapi ingat satu hal, sebelum engkau mencari semuanya itu, sudahkah kita mencari Tuhan terlebih dahulu? Sudahkah fokus hidup kita kepada Tuhan? Mari kita arahkan hidup kita kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk dipakai Tuhan. Coba kita lihat di dalam kitab Nabi Yesaya, kata yang diurapi merujuk kepada apa? Mari kita buka kitab Nabi Yesaya. Pasal yang ke-61, ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang bergabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Saudaraku, firman Tuhan berkata seperti ini, Roh Tuhan ada padaku. Untuk apa? Untuk mengurapi kita melakukan pekerjaan Tuhan, menyampaikan kabar baik. Dengar firman Tuhan, anak-anak muda. Sudahkah firman Tuhan ini menjadi suatu hal yang mendorong semangat kita melayani Tuhan? Tidak salah untuk kita mencari sesuatu yang menjadi kerinduan kita di masa muda. Itu tidak salah, saudaraku. Tetapi, adakah kita saat ini, dengar firman Tuhan, adakah kita saat ini mau menjadi pribadi yang diurapi Tuhan? Mau menjadi pribadi yang gak hanya fokus terhadap dirinya, tetapi fokus kepada jiwa-jiwa, fokus kepada pribadi-pribadi yang membutuhkan apa aja. Dengar firman Tuhan. Pertama, mereka adalah orang yang sesara yang butuh kabar baik. Sudahkah kita anak-anak muda menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sekitar kita? Yang kedua, sudahkah kita orang-orang muda memberitakan pembebasan, kelepasan? Sudahkah kita anak-anak muda dimanapun kita berada sebagai anak-anak Tuhan, membawa kebebasan bagi sekitar kita? Sudahkah kita anak-anak Tuhan, anak-anak muda, pada waktu kita berdialog dengan teman kita, pada waktu mungkin kita di sekolah, pada waktu mungkin kita di kampus, pada waktu mungkin kita ada di tempat pekerjaan kita, waktu kita share firman Tuhan atau kita cerita tentang kehidupan seseorang, pada waktu kita membagi hidup kita, sudahkah terjadi di sana keselamatan? Sudahkah terjadi di sana pembebasan orang daripada hukuman? Anak-anak muda dengar, engkau hidup bukan lagi untuk dirimu sendiri, tetapi engkau hidup untuk Allah dan kebenarannya. Saat engkau anak-anak muda menyerahkan hidupmu kepada Tuhan,
maka rencana Allah yang luar biasa akan kau nikmati dalam masa mudamu. Ya. Banyak anak-anak Tuhan yang tidak mengerti panggilan Tuhan dalam hidupnya, sekalipun ia Kristen, sekalipun dia percaya, tetapi banyak sekali kehidupan anak muda dihabiskan untuk hal-hal yang sia-sia. Dihabiskan untuk hal-hal yang hanya mendatangkan kesenangan semata. Tetapi tahukah anak-anak muda, Tuhan punya suatu kesenangan ilahi. Tuhan punya yang namanya sukacita ilahi, di mana anak-anak muda bergerak untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Di mana anak-anak muda menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan pekerjaan baik, memberitakan Taurat rahmat Tuhan. Dan itulah yang Tuhan mau di akhir zaman. Itulah yang Tuhan mau anak-anak muda bergerak. Bukan hanya untuk kepentingannya sendiri, tetapi untuk kepentingan Tuhan, untuk jiwa-jiwa. Amin, anak-anak muda. Mari kita menyerahkan hidup kita. Sekali lagi saya sampaikan, inilah waktunya, inilah momennya, inilah kesempatan bagimu untuk kau mengambil keputusan yang terbaik yang pernah kau lakukan dalam hidupmu. Apa yang kau putuskan hari ini? Maukah engkau memberi hidupmu untuk Tuhan, menjadi persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan bagi Allah? Maukah engkau menyerahkan hidupmu di masa mudamu? Engkau tetap sekolah, engkau tetap kuliah, engkau tetap bekerja, engkau tidak meninggalkan aktivitasmu. Tetapi yang berubah adalah hatimu. Engkau berubah sudut pandangmu, bahwa hidupmu bukan lagi untuk mencari kesenanganmu sendiri, tetapi engkau hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dan kalau hal itu engkau lakukan, dengar firman Tuhan baik-baik, Tuhan akan mengubah masa mudamu seperti burung Raja Wali. Tuhan akan membuat engkau terbang tinggi di dalam keberkatan yang akan engkau nikmati. Saat engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan sejak masa mudamu, pada masa tua pun firman Tuhan katakan, engkau akan tetap gemuk dan segar. Pada masa tua pun engkau hidup dalam kesejahteraan Allah. Dan itu dimulai kapan? Dari sejak engkau masih muda. Jangan berkata, oh Tuhan nanti aja pada waktu aku tua baru aku melayani. Itu terlambat saudaraku. Engkau akan banyak membuang waktu. Tetapi kalau saat ini engkau bergerak, memberi hidupmu, sekecil apapun yang kau bisa, sekecil apapun yang kau bisa lakukan, hal yang sederhana apapun yang kau bisa perbuat, tetapi saat engkau memberikannya kepada Tuhan, melakukannya dengan setia, dengar baik-baik, Tuhan akan mencatat hal itu semua. Tuhan tidak pernah berhutang. Apa yang kau persembahkan kepada Tuhan akan dikembalikan kepada Tuhan, akan dikembalikan oleh Tuhan kepadamu berkali-kali lipat. Saudaraku, kita tidak mencari keuntungan dalam pekerjaan Tuhan, ya. Tetapi janji Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang kepada siapapun, ya. Asalkan kau setia, memberi hidupmu kepada Tuhan, lakukan pekerjaan Tuhan setia, maka Tuhan akan memberkati engkau luar biasa, ya. Amin. Firman Tuhan saya sampaikan di sini saudaraku, ya. Biarlah ini menjadi dorongan dan semangat buat kita. Kita akan berdoa saudaraku. Sembari engkau memejamkan mata, engkau berdoa kepada Tuhan. Tuhan, sudahkah hidupku aku persembahkan kepadamu? Mari kita merenungkan firman Tuhan ini sejenak. Sudahkah hidup kita persembahkan kepada Tuhan? Atau hanya kita mencari kepentingan kita pribadi, kesenangan diri sendiri? Dengar anak-anak muda, engkau adalah anak-anak panah dalam kerajaannya. Engkau adalah pribadi-pribadi yang Tuhan butuhkan di akhir zaman untuk menyatakan kemuliaannya. Jangan kau sia-siakan hidupmu, tetapi persembahkan itu kepada Allah. Maka kemuliaan yang maha tinggi, urapan yang Allah yang maha kuasa akan memakai engkau dengan dahsyat dan ajaib. Haleluya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah kami anak-anak muda Tuhan hari ini Tuhan bersepakat untuk kami memberikan hidup kami kepada Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan
Mari katakan. cinta Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Katakan yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, Amin. memuliakan nama Katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau. Cinta Yesus. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan Tuhan menjadi perwujudan kasih kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami serahkan anak-anak muda Tuhan dimanapun mereka berada. Setiap anak-anak muda yang mendengarkan siaran ini Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mendengar isi hati kami, Tuhan yang menilik keberadaan kerinduan kami, dan Kau yang akan memakai hidup kami ya Tuhan. Secara khusus Tuhan kami berdoa Tuhan, buat setiap anak-anak muda di dalam gereja ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Taruh roh hikmat dan wahyu ya Bapa. Bangkitkan setiap anak-anak muda dengan roh keperkasaan daripada Tuhan. Roh pengurapan dari yang maha tinggi. Setiap kami akan bangkit melayani-Mu Tuhan dengan urapan yang Kau beri ya Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Berkati masa muda kami, berkati kami dengan segala kesuksesan, masa depan yang indah dan penuh harapan ya Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Mari setiap Anda taruh tanganmu di hatimu dan katakan seperti ini. Tuhan, aku menyerahkan masa mudaku kepadamu, dan biarlah hidupku menjadi persembahan yang kudus, berkenan bagimu. Aku percaya hidupku akan menjadi berkat bagi banyak orang. Hidupku akan jadi berkat bagi banyak orang. Dan untuk itulah aku dipanggil untuk menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bila setiap doa kami terjadi di dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami akhiri ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan saudara. Selamat berjumpa di dalam ibadah kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.